Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 mau jelasin kerajaan Islam di Maluku. Anggotanya pertama Alpandre, saya, kedua Marpel, ada Ryan, ada Daul, Hafiz, dan Ijal. Awal mula Islam datang ke Maluku. Pedagang Jawa datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Para mubalik dari Jawa Timur datang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Salah seorang mubalik yang sangat berjasa menyiarkan agama Islam di Maluku ialah Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur. Diperkenalkannya agama Islam kepada penduduk-penduduk Maluku mengakibatkan banyak penduduk-penduduk yang menganut agama Islam dan berdampak pada sistem pemerintahan sehingga munculnya kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama, Kerajaan Ternate. Mubalik dari Jawa yang membawa Islam ke Maluku adalah Dato Maulana Hussein yang aslinya dari Minangkabau. Pada akhir abad 15, ia berangkat dari pesantren Giri, Jawa Timur ke Ternate dan dengan memanfaatkan hubungan yang telah terhubung antara Jawa dan Maluku. Maulana Hussein membuka pengajian dan untuk mengajari mereka membaca Al-Quran dan kemudian agama Islam. Maulana Hussein juga adalah ahli kaligrafi. Maulana Hussein akhirnya menerobos ke dalam istana Kolano, gelar-gelar Raja Maluku sebelum Islam. Marhum sendiri tertarik dan sering mengundang Maulana Hussein untuk membaca Al-Quran dan berdakwah di istana. Akhirnya Maulana marhum memeluk Islam dan memerintahkan para babato dan keluarganya untuk mengikuti jejaknya. Dengan demikian, ia telah membidani komunitas muslim pertama Kerajaan Ternate. Setelah marhum wafat pada 1486, putranya Zainal Abidin menggantikan posisi marhum pemimpin Ternate. Pada tahun 1495, ia berangkat ke Jawa untuk melanjutkan belajar kepada Sunan Giri di pesantren Giri. Di pesantren ini, ia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Ia juga berhasil membina persahabatan dengan orang-orang Jawa yang berpengaruh dan berkuasa. Selama berada di Jawa, Sultan Zainal Abidin sempat merekrut beberapa guru agama yang ia ajak ke Ternate dan membantu Zainal dalam menyebarkan agama dan budaya Islam di sana. Setelah Zainal Abidin mengganti gelar Kolano menjadi Sultan, Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Syariat Islam diberlakukan. Membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama, juga mendirikan madrasah pertama di Ternate. Kerajaan Tidore. Pada zaman pra-Islam, raja-raja Tidore secara turun-menurun menganut aliran Anisme atau dikenal dengan agama Siaman. Menurut catatan sejarah, pengaruh Islam masuk ke daerah Maluku melalui para saudagar Arab Persia yang pada awal mulanya hendak mencari rempah-rempah di Maluku. Berkat usaha para saudagar Arab, itulah Raja Tidore pertama, Kalano Ciriati, memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Jamaluddin. Seperti Sultan Jamaluddin memeluk agama Islam, keluarga besar raja beserta rakyatnya pun secara berangsur-angsur memeluk agama Islam. Perhatian besar Sultan untuk menegakkan syiar Islam ini mendapat tantangan yang keras dari misionaris Katolik serta bangsa Portugis dan Spanyol, sehingga mereka berusaha untuk merebut Tidore dari kekuasaannya. Namun usaha mereka gagal karena kegigihan Tidore dalam menegakkan agama Islam. Setelah Eyembaran, agama Islam di kerajaan Ternate dan Tidore berkembang pesat. Spanyol dan Portugis mengadu domba dan memonopoli Ternate dan Tidore hingga terjadi salah paham antara kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Jailolo. Darajati merupakan Kolano atau raja pertama yang berkuasa di Jailolo. Setelah Darajati secara berturut-turut berkuasa di Jailolo adalah Pataruba, Tarakabumi, Nyiru, Yusuf, Dias, Bantari, Sagi, dan Sultan Hasanuddin. Sebelum berubah menjadi Kesultanan, Jailolo sering menjadi daerah taklukan Ternate. Pada tahun 1343, Kolano Ternate atau Tutu Malamo membatalkan secara sepihak hasil pertemuan Moti dengan melakukan penyerangan terhadap Jailolo. Usaha penaklukan Jailolo tetap dilakukan oleh ara Kolano yang berkuasa di Ternate. Sultan Hasanuddin adalah penguasa Jailolo yang pertama menerima
yang menerima Islam. Sultan Hasanuddin masuk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari para pedagang Melayu yang tinggal di wilayah Jailolo dan sekitarnya. Pada masa pemerintahannya, Sultan Hasanuddin membuat beberapa kebijakan yang membantu penyebaran Islam di wilayah Kesultanan Jailolo, termasuk suku Alipuru yang tinggal di pedalaman. Pemerintahan Jailolo terus berlanjut secara turun-menurun. Pada masa pemerintahan Katarabumi, Jailolo berhasil membebaskan dari tekanan Ternate. Namun pada tahun 1551, Portugis menaklukkan Jailolo dan Katarabumi pun meninggalkan istana. Setelah Katarabumi meninggal, Jailolo kehilangan dinamika dan kekuatannya sebagai sebuah kerajaan. Saat Saifuddin berkuasa, ia memiliki ide untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo sebagai salah satu pilar dari 4 pilar Maloko Kioraha. Namun ide tersebut tidak bisa diwujudkan pada masa hidupnya. Pada tahun 1797, Sultan Nuku berhasil merebut Tidore dari Belanda dan ia juga berhasil menghidupkan kembali kerajaan Jailolo. Kolano Bacan yang pertama kali menerima Islam adalah Zainal Abidin. Ia masuk Islam pada tahun 1521 dan setelah itu mendapat gelar Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin II, Ternate mengembalikan seluruh pulau Makian kepada Bacan. Sultan Alauddin II pernah menjual Pulau Obi kepada kompeni Belanda seharga 800 ringgit. Sultan Mansur dilantik menjadi pemimpin Kesultanan Bacan pada 19 Juli 1683. Ia dikenal sebagai ahli dalam masalah emas sehingga ia mampu membuat berbagai perhiasan kesultanan dari emas dan perak. Sultan Mansur memerintah rakyatnya dengan tegas. Pada masa pemerintahan Sultan Tarafanur, Bacan berhasil memperoleh 5 daerah, yaitu Gane, Saketa, Obi, Foya, dan Mafa. Akan tetapi, Bacan tidak mampu memainkan peranan penting dalam sejarah Maluku Kioraha karena mereka selalu bisa ditekan oleh Ternate dan Tidore.